Halo guys, dengan Arif. Akhirnya Redmi 9 resmi dirilis pada 10 Juni kemarin di Spanyol. Artinya, perangkat ini akan segera dirilis di Indonesia sebentar lagi karena sudah mengantongi sertifikat TKDN. Dan seperti bocoran sebelumnya, Redmi 9 ini tidak sedikit pun membuat kita kecewa karena spesifikasinya benar-benar meningkat jauh dari Redmi 8 dan gua bisa bilang Redmi 9 ini udah jauh keluar dari jalur aslinya. Penasaran gimana spek lengkapnya? So, let's get started. Redmi 9 ini jadi smartphone di lini Redmi series pertama yang menggunakan layar Full HD+. Biasanya layar dengan resolusi ini bisa kita temui di seri Redmi Note ke atas aja. Panel layarnya berjenis IPS dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 6,53 inci, layaknya seri Redmi Note. Screen space-nya nyaris 90% dengan kaca pelapis Gorilla Glass 3. Screen space atau screen to body ratio yang cukup tinggi ini berkat bentuk poni dan dagunya yang tergolong kecil. Jadi secara spesifikasi, layar Redmi 9 sudah meningkat dibanding generasi sebelumnya, baik secara ukuran maupun secara resolusi. Tapi sayangnya jenis kaca pelindungnya tidak lagi menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Di bagian bodi sendiri, kemungkinan besar materialnya masih sama-sama plastik, karena tidak disebutkan jenis materialnya di acara perilisannya. Oke, kita beralih ke bagian dapur pacunya. Menurut gue pribadi, sektor ini jadi yang paling jauh peningkatannya. Dimana jika Redmi 8 lalu menggunakan Snapdragon 439 yang benchmark Antutunya sekitar 90 ribuan, kali ini Redmi 9 dibekali dengan chipset yang cukup monster di kelasnya, yaitu MediaTek Helio G80 yang rata-rata skor Antutunya adalah 200 ribuan. Hal ini karena MediaTek Helio G80 sendiri adalah salah satu chipset seri gaming dari MediaTek yang memang dikhususkan untuk kinerja berat, khususnya untuk kebutuhan gaming. Jadi nggak heran kalau skor benchmarknya cukup tinggi. Lebih detail lagi, chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 12 nanometer oleh TSMC dan menjalankan total 8 inti CPU yang 2 diantaranya berjalan di kecepatan maksimal 2 GHz, sedangkan 6 lainnya berjalan di kecepatan maksimal 1,8 GHz. Jenis GPU-nya adalah Mali G52 MP2 yang termasuk kencang karena speed maksimalnya sampai 950 MHz. Di Redmi 9 sendiri, chipset ini dipadukan dengan konfigurasi penyimpanan antara 332 dan 464. Tersedia juga slot micro SD terpisah untuk menambah kapasitas memori sampai 512 GB. Dengan dapur pacu sekencang ini, sangat ideal bagi Redmi menambahkan baterai 5020 mAh untuk mendukung aktivitas game yang lebih lama. Ditambah lagi, Redmi 9 sudah mendukung fast charging 18 Watt. Tapi sayangnya versi globalnya sendiri hanya dibekali dengan casan 10 Watt dalam kotak pembeliannya. HP ini juga udah punya NFC, USB-C, dan Bluetooth 5.0. Jadi soal urusan koneksi, HP ini nggak bakalan ketinggalan dibanding HP seri di atasnya. Apalagi buat beberapa pengguna yang merasa NFC adalah fitur wajib. Kamera Redmi 9 juga mendapatkan banyak upgrade. Totalnya kini ada 5 buah, masing-masing 4 di belakang, dengan sensor utama 13 MP sebagai sensor utama, plus 8 MP ultrawide 118 derajat, plus 5 MP macro lens, plus 2 MP sebagai sensor bokeh. Sensor 8 MP dan 5 MP ini merupakan jenis sensor yang nggak ada di Redmi 8 lalu. Dengan sensor ini, Redmi 9 bisa lebih leluasa untuk mengambil gambar-gambar landscape dan juga makro dengan masing-masing lensanya. Kemudian, sensor terakhirnya adalah sensor kamera selfie yang ada di bagian poninya. Sensor ini beresolusi 8 MP f2.0 dengan fokus tetap. Jadi secara spesifikasi bisa dipastikan kamera depannya sama dengan Redmi 8. Tapi soal hasil gambar bisa saja berbeda karena masing-masing tipe punya chipset yang juga berbeda. Di Spanyol sendiri, Redmi 9 dibanderol mulai dari 149 euro untuk varian 332 atau jika dikonversi secara kotor sekitar 2.370.000 rupiah dan 179 euro untuk varian 464 atau sekitar 2.850.000 rupiah. Nah, mengingat ini adalah harga globalnya, kemungkinan besar harga resmi di Indonesia nanti akan jauh lebih murah seperti sebelum-sebelumnya. Buat contoh, Redmi Note 9 kemarin harga globalnya untuk varian 4128 adalah 249 euro atau sekitar 3,7 juta rupiah. Tapi harga resmi di Indonesia untuk versi RAM yang lebih besar yaitu 4128 cuma 2,9 juta rupiah aja. Jadi masih sangat mungkin Redmi 9 nanti saat dirilis di Indonesia punya harga 1,9 juta untuk varian 332. Hal ini diperkuat oleh absennya Redmi Note 9 varian 332.
Jadi kemungkinan Xiaomi Indonesia nantinya bakalan menempatkan Redmi 9 untuk menempati posisi harga Redmi Note 9 yang kosong. Menurut gue sendiri sih, Redmi 9 ini punya potensi yang sangat besar untuk jadi salah satu smartphone paling diincar di tahun 2020 ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang smartphone ini. Please like dan share jika kalian suka video ini, biar semakin banyak peminatnya dan Xiaomi bisa lebih cepat merilis smartphone ini di Indonesia. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan info smartphone baru selanjutnya. Ari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.